Ya, terima kasih Bu Li, waktunya. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Pak Bayu. Ya, saya coba untuk membagikan hal yang mungkin menurut saya luar biasa bagi saya pribadi, gitu, untuk yang keluarga juga. Kedengaran ya Bu Li ya? Terdengar? Ya, terdengar ya, jelas. Ini mungkin yang sedang kita hadapi semua di Indonesia baiknya gitu ya, untuk yang COVID-19, siapa sih yang mau kena kan gitu ya. Memang di awal Oktober itu saya termasuk yang saya mau bepergian keluar kota. Pada saat itu saya harus ada rapid test, terus di stasiun kereta itu saya dinyatakan reaktif. Itu saya kronologis dulu sebelumnya. Setelah itu saya dilaporkan pelaporan ke puskesmas di daerah saya. Kemudian hari Senin saat itu saya langsung di swab test. Ini ada 2 swab test. Kebetulan ini hasil yang kedua setelah saya yang ada di layar ini. Setelah yang kedua saya di swab, ternyata saya masih saya terkena positif COVID. Nah, saya ada 2 ya Pak Budi, ada 2. Saya lihatnya ada 2 dokumen. Iya. Tanggal 17 dua dokumen ini tanggal 13 itu saya di swab untuk yang kedua kali Pak. Jadi tiap minggu itu saya di swab gitu. Jadi dari swab yang pertama dinyatakan saya positif, saya harus isolasi mandiri Pak. Itu gitu. Kemana kenanya di mana Pak? Kalau ada bisa di tracking itu Pak? Nah saya juga kemungkinan saya kan kerjanya luar kota Pak. Gitu. Kemudian saya keliling di daerah Jawa Barat. Nah pulang ke rumah itu saya merasakan pegal Pak, pegal-pegal sama kayak masuk angin gitulah, gitu. Terus dikerok sama istri saya, ya sudah besoknya 2 hari sembuh. Saya nggak merasa apa-apa lagi. Ketika saya mau keluar kota yang memutuskan naik kereta api, saya di rapid, saya baru ketahuan Pak reaktif. Terus ke puskesmas tanggal 5 Oktober, itu saya dinyatakan hasilnya tanggal 9 Oktober, itu saya dinyatakan positif. Itu rapid atau swab Pak? Swab Pak, di puskesmas saya swab. Dari swab tanggal 9, terus saya masuk ke ruang ataupun gedung tempat isolasi yang disediakan oleh pemerintah Pak, seperti itu. Kemudian saya di swab kembali, di itu ada tanggal 13 ya, tanggal registrasi tanggal 13 Oktober. Yang di pertama itu adalah swab saya yang kedua. Hasilnya masih positif. Terus seminggu kemudian saya tetap di swab, masih positif juga. Tanggal 21 saya di swab lagi Pak. Saya masih positif dengan CT saya yang tanggal 13 itu 34. CT yang kedua itu saya malah turun jadi 33 Pak. Seperti itu. Itu hasil swab saya. Seperti itu yang kedua dan yang ketiga. Seperti itu. Kemudian saya menjalani di tempat isolasi yang disediakan pemerintah ini selama 3 minggu. Seperti itu. Kemudian saya di tanggal 28 itu saya di swab kembali dan itu hasilnya negatif. Tanggal 28. Bapak Ibu, untuk yang tanggal 28 ini saya negatif, itu saya boleh cerita. Itu sebelumnya setelah saya mendapatkan hasil swab yang kedua itu tanggal 21, kemudian ya terima kasih buat Bu Uli sama Pak Andi yang telah membantu saya melalui mengirimkan prolisda Pak untuk saya. Gitu. Ini ada, mohon maaf Pak, ada penyakit bawaan nggak Pak? Nggak ada Pak, saya OTG Pak. Oh. Gitu. Jadi saya hanya batuk aja sih Pak, batuk sama sesak. Jadi dikategorikan sedang, OTG sedang Pak, gitu, seperti itu. Itu aja. Jadinya saya pas tanggal dari Ibu Uli dapat prolisda itu saya coba minum. Itu dari tanggal Sabtu sebelum saya swab, 3 hari sebelum saya swab tanggal 28, berarti tanggal
24 Pak saya mulai minum Prolisdanya. Seperti Berapa itu. dosisnya, Pak? Nah, emang kalau di Prolisda sendiri kalau saya baca itu kan 3 kali Pak, 3 kali sehari itu 7 tetes Pak, seperti itu. Cuman saya juga pas ketika dapat dari Prolisda ini saya coba ada di YouTube kan ada juga Pak beberapa ada suatu testimoni yang dia itu minum juga Prolisda 1 hari itu sampai per 2 jam 20 tetes seperti itu Pak. Cuman kalau saya waktu itu memakai ya mungkin saya coba lah gitu lah Pak ya. Saya dalam 1 hari itu 6 sampai 7 kali minum dengan dosis saya 10 sampai 12 tetes Pak. Seperti itu selama 3 hari. Gitu. Jadi Sabtu, Minggu, Senin itu saya minum Prolisda dengan 1 harinya 6 sampai 7 kali minum, dalam 1 kalinya saya dari 10 sampai 12 tetes. Ditetesin langsung ke mulut atau saya pakai air? air? Air seperempat gelas. Air seperempat ya. Air kan ditulisnya kan seperempat gelas kalau ditulis di sininya ya Pak ya. Di apa namanya penyajiannya seperti itu. Jadi saya dari minum ya air aja sih Pak dari seperempat gelas itu. Itu. Jadi pagi sebelum pas saya bangun, terus malam juga saya bangun. Pokoknya 6 sampai 7 kali saya minum itu Pak. Seperti itu. Dan puji Tuhan ya tanggal 28 saya di swab, hasilnya keluar tanggal 30 ya saya dinyatakan sudah negatif Pak, seperti itu. Itu ya berkat sih bagi saya sih Pak ya, dan terima kasih juga sih menurut saya ketika saya tahu saya negatif, saya telepon ke Pak Andi dan Ibu Uli juga sih memberikan terima kasih, saya bilang untuk bisa bantu saya untuk bisa sembuh. Ini yang jadi kado karena tahun ini pas saya tanggal 3 November kemarin saya ulang tahun pernikahan Pak. Ininya ini kado istri saya sampai menangis seperti itu, keluarga di kado yang terbaik buat di tahun 2020 ini Pak gitu. Jadinya ya puji Tuhan lah saya bisa jadinya saya membagikan terima kasih sih saya ke Bu Uli sama ya Prolisda khususnya Pak untuk bisa membantu saya dalam proses penyembuhan saya ketika saya sebulan kemarin Oktober ini benar-benar ya siapa yang mau sih Pak kena COVID seperti ini, gitu aja sih Pak. Perubahannya mulai terasa itu hari keberapa Pak setelah konsumsi? Itu Pak? Saya hari Sabtu Minggu Pak. Minggu saya itu pernapasan saya paru saya enak Pak. Gitu. Hari keberapa itu Pak? Hari kedua. Hari kedua Minggu, sudah Pak. enak? Udah. Hari kedua udah enak Pak. Hari kedua pas sudah bangun tidur enak kan gitu, nafas juga pas olahraga jadi enak Pak. Biasanya agak sedikit terganggu seperti itu. Itu ya hari Minggu Pak. Hari Minggu sudah mulai terus sampai pas swab itu pun lebih enakan Pak. Seperti walaupun pas saya mau swab itu saya masih stres karena saya nggak bisa tidur Pak. Hari Selasanya seperti itu. Tapi pas Rabunya saya di swab, saya minum lagi. Badan fit Pak, gitu, tidak terasa capek atau apa kan seperti itu, gitu Pak. Ada tambahan obat-obatan nggak Pak? Saya vitamin aja sih Pak ya, gitu. Cuman itu aja sih Pak. Ya? Iya standar karena emang itu ya, harus COVID. Karena saya tanya ke dokternya yang di tempat isolasi, apa yang saya harus lakukan untuk imun saya naik kan gitu. Dia bilang sih cuman ya istirahat aja Pak katanya dan positive thinking aja katanya, itu yang paling paling jitu katanya kan gitu Pak. Selama saya di sana cuma 5 hari dikasih obat vitamin sama antivirus, udah itu nggak dikasih lagi obat Pak sampai pulang gitu, tidak ada obat-obatan, cuma itu aja sih Pak yang saya minum ya 3 hari sebelum itulah saya minum. Itu hari-hari pertama yang dirasakan apa Pak? Yang hari pertama itu saya batuk dan emang sesak Pak, sayanya kadang sesak kalau jalan lama atau misalkan udah lari dikit itu sesak banget Pak gitu. Jadi emang pernapasan agak terganggu, itu aja sih yang saya rasakan sih gitu Pak. Batuk sama sesak aja seperti itu Pak. Oke. Jadi ya saya mau berbagi mungkin apa yang saya makin percaya bahwa ya melalui Prolisda ini saya bisa sembuh Pak gitu loh. Itu aja sih yang bisa saya bagikan
dan ini pun makin yakin lah untuk yang produk ini Pak gitu loh. Jadi saya bisa juga share ke keluarga saya ataupun ke teman-teman yang ada keluarga, ataupun ini saya coba untuk ya ada pilihan untuk polisi untuk siapa tahu untuk memang membantu saya sih Pak itu untuk bisa sembuh gitu. Apa benar Pak, indera penciuman dan perasa agak terganggu Pak? Indera penciuman emang awal sih ada Pak, tidak merasakan bau Pak, hilang apa namanya, hilang, tidak bisa merasakan bau apa gitu. Paling kalau lebih dekat ke hidung baru ke bisa kayak putih gitu. Kalau dari ini nggak terlalu ini Pak, nggak kecium apa nyengat banget ya? enggak. Iya, nggak seperti normal lah ya. Nggak seperti normal gitu. Terus emang agak terganggu di pernapasan, kadang sebelah kirinya nggak bisa, jadi kayak pilek gitu Pak. Kesumbat satu gitu loh Pak, hidung gitu loh, saluran hidung kesumbat satu atau kiri kanan gitu kadang-kadang gitu. Cuman yang paling ini adalah ya sesak sama batuk itu sih Pak yang saya rasakan sih. Berapa botol Pak habis Pak untuk sampai saya kemarin pas itu 1 botol aja sih Pak sayanya. 1 botol? Iya, 1 botol aja Pak. 3 hari itu saya 1 botol Pak. 1 botol, kan saya ambil 2, 1 botol lah. Ya, 1 botol lah. Saya sampai habis masalahnya. Gitu. Karena 3 hari 1 botol. Wah, itu keren banget ya, 1 botol. Makanya saya coba, kan kalau yang di YouTube itu 1 hari 1 botol kan Pak habis gitu. Saya 3 iya, cuma kemarin cuma itu nggak perlu sampai segitu banyak ya sebenarnya. Itu karena pengen cepet aja itu ya. Ya emang tapi terasa Pak ketika saya minum itu ya, bukannya ini Pak, saya tadi testimoni, memang pas besok pagi saya bangun pagi badan tuh lebih fit Pak gitu. Itu aja yang saya rasain, jadinya lebih pede Pak ketika saya mau swab kan gitu. Pas di swab saya dari 33 tuh biasanya orang yang di swab itu naiknya dari 33 ya paling jadi 4 digit lah Mbak, 33 jadi 37 38. Ini saya puji Tuhan dari 33 bisa langsung negatif. Itu pun saya pertanyakan kenapa bisa Pak, katanya negatif. Seperti itu. Gitu Pak. Oh bisa apa Pak? Saya bilang ini saya minum. Komentar dari dokter dan pasien-pasien yang mungkin ada ya, pasien-pasien yang masih ada Pak. Mungkin sama dengan Bapak ya. Komentarnya gimana Pak? Bapak bisa cepat itu dia Pak? bilang sih, kok bisa Pak katanya ini dari 33 bisa langsung melejitkan karena batas ambangnya itu nilainya di atas 40 atau nggak sama dengan bisa negatif Pak. Jadi batas ambang ini nih ya, batas ambang ya. Ada batas ambang di nilai rujukan Pak. Yang itu. Ya. Ini nilai rujukan. Dikurang 40 itu masih 40, positif. Ya. Saya ke 34 sama 33 Pak. Ini cenderung menurun sayanya kan Pak. Gitu. Nah, dari 33,48 ini saya langsung setelah minum itu ya bisa langsung di atas 40, berarti dinyatakan langsung negatif Pak gitu. Karena CT value-nya nggak dikeluarin kalau memang udah negatif Pak, seperti itu. Dan setelah saya keluar dari tempat isolasi, saya isolasi lagi di rumah, dan hari ini tadi saya ke puskesmas langsung lagi Pak, dicek lagi, puji Tuhan saya pun udah sehat Pak per hari ini. Jadinya saya boleh beraktif ya. Dicek aja di emang ada keluhan lagi atau apa, ternyata udah nggak ada lagi Pak. Jadi saya ada keluaran surat sehat dari puskesmas juga udah, dan ini boleh beraktivitas. Nah ini yang saya keluar ini Pak. Oh yang 6 November ini ya? Ya, 6 November. Baru ya, hari ini Pak. Bener, ya? Hari ini saya baru dapat hari ini, bahwa tadi saya ke puskesmas dinyatakan saya sehat Pak dari puskesmas, puji Tuhan. Gitu. Keren sekali Pak. Ini benar-benar menginspirasi banyak teman-teman yang hadir malam hari ini supaya menularkan kebermanfaatan produk-produk AB kita ini. Betul, AB ini emang luar biasa Pak. Terima kasih gitu loh, untuk ya saya hanya berbagi bahwa ya ini terjadi pada diri saya Pak gitu. Itu aja Pak yang mungkin saya bisa bagikan ke teman-teman, seperti itu. Pasien-pasien lain masih ada yang dirawat Pak? Masih banyak Pak, masih banyak. Dan ada juga yang depan kamar saya itu ada dia mengkonsumsi namanya propolis aja Pak, tapi bentuknya tablet. Tapi sampai sekarang sih dia belum keluar Pak sampai sekarang. Oh iya, tahu saya yang berbentuk tablet. Iya, dia bilang sih propolis itu kan gitu. Sama ya. Beliau masih dirawat ya? Masih Pak, sampai hari ini saya masih WA sama dia.
dia udah nanya saya kalau misalkan ya, kalau ini masih negatif Bapak bisa bantu saya untuk yang prolisa. Saya bilang ya dengan senang hati saya bilang kan gitu, bisa nanti saya coba bantulah nantinya Pak gitu untuk produknya seperti itu gitu Pak. Jadi masih berhubungan sama yang lain sih Pak, masih banyak juga sih Pak yang di dalam kan gitu Pak. Kadang dari 33 itu dari tadi bilang Pak, saya paling naiknya kebanyakan tuh 33 jadi 37, 35 gitu loh Pak. Itu aja sih kebanyakan seperti itu. Ya mudah-mudahan Pak Budi bisa jadi saluran berkat buat orang lain Pak, supaya membantu pasien-pasien yang lain yang tentu stres ya kalau berhari-hari ada di sana. Waduh, stres Pak, stres banget, stres banget Pak. Di dalam itu, gitu Pak. Ya berdoa juga sih, mudah-mudahan membantu Bapak Ibu ataupun ada saudara, ada keluarga ataupun teman, ya boleh dicoba ini produknya Pak, Influsda ini Pak, gitu. Oke, luar biasa sekali. Saya speechless nih Pak, karena baru kali ini yang ada yang bersedia testimoni, walaupun kita samarkan ya identitas Pak Budi ya, tapi tetap saya harus memberikan ini Pak, karena biar ya bukan hanya saya aja yang maksudnya merasakan, tapi teman-teman juga mungkin keluarga, ada yang terkena ataupun saudara ataupun teman-teman coba ini gitu. Siapa tahu jadi jalan keluarlah Pak untuk bisa sembuh Pak dari pandemi ini Pak, gitu aja Pak. Amin. Gitu aja mungkin Pak dari saya. Baik Pak Budi, terima kasih banyak buat kesediaannya malam hari ini. Sama-sama Bu Uli, terima kasih. Pak Roland silahkan mau sampaikan apa ke Pak Budi, Pak Roland. Pak, saya kaget dan luar biasa Pak. Makasih Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Roland. Luar biasa sekali. Kebetulan di sini di perumahan saya memang ada yang kena juga sih memang. Dan memang ya itu dia. Saya coba nih. Iya. Terima kasih Pak ya. Iya Pak. Oke. Pak Peter, mungkin ada yang mau disampaikan ke Pak Budi nih Pak Peter? Ya, jadi ini menurut saya sebuah live sharing dari Pak Budi, mengingatkan buat kita semua teman-teman bahwa kesehatan ini nomor 1 ya. Kalau Pak Budi sempat seminggu ya Pak Budi ya, kalau saya lihat ya di rumah sakit ya. Iya. Nah, 1 minggu Pak Budi pasti melewatkan beberapa hal-hal yang penting di pekerjaan ya, betul nggak Pak? Betul. Nah, langsung off Pak semuanya kan gitu. Ya. Jadi teman-teman rasanya betul ya, namanya kesehatan ini nomor 1. Jadi kalau kita menunggu sakit dulu baru konsumsi, nah itu kita akan kehilangan waktu-waktu yang berharga mungkin buat kita ya. Karena banyak sekali dulu ya, orang itu kalau untuk maintain ke badan kalau masih sehat tuh merasa sehat, merasa nggak perlu. Ya, tapi kalau sudah melihat sharing dari Pak Budi malam hari ini, kita melihat betapa berharganya kesehatan, gitu, teman-teman ya. Jadi jangan tunggu sampai kita harus menderita COVID dulu ya, tapi justru pada saat kita sehat kita harus konsumsi, karena kita antibodi naik turun teman-teman, ya, naik. Jadi kalau kita sudah punya perisainya, kita menjaga antibodi kita dengan imun regulator yang baik ini, maka kita akan jauh lebih resisten ya dengan kondisi-kondisi di sekeliling kita yang ada. Pesan saya sih itu. Terima kasih buat Pak Budi untuk berbagi, menyadarkan buat kita bahwa waktu ini sangat berharga dan mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kesehatan Pak.